Jadukan adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memanifestasikan energi aura proteksi diri yang bersifat abstrak dan gaib yang adanya di dimensi energi agar wujud menjadi nyata di dimensi fisik sehingga memunculkan fenomena kekebalan. Nah, karena ini bersifat menzahirkan sesuatu yang gaib menjadi nyata, maka ini bukanlah kebal sebagaimana pikiran orang awam manusia menjadi Superman dan lain sebagainya. Bukan ya. Ini hanya sekedar untuk mentajrib saja, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Nah, yang terpenting dalam praktek jadukan adalah bagaimana Anda merawat alat yang Anda gunakan untuk praktek dan latihan. Perhatikan, alat yang Anda gunakan harus berada dalam kondisi yang baik. Contohnya seperti ini ya, pisau. Ada kalanya pisau itu kalau lama tidak digunakan, dia akan timbul karat atau bercak ya, karat gitu ya. Contoh yang sudah ada agak karat seperti ini ya. Nah ini ya, ini agak ada karat ini. Pada ini waktu beli ini mirror, mirror seperti ini, mirror. Kemudian timbul bercak. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika bercak karat itu ada di sisi yang tajam ini ya. Terkadang karat itu nggak kelihatan, karat atau kotoran itu nggak kelihatan ya. Nah, efeknya apa? Efeknya ketika ada karat-karat mikro, kotoran mikro atau karat mikro yang kecil banget, nggak terlalu nampak, ada di area yang tajam. Itu ketika digunakan untuk praktek jadukan itu rasanya nggak nyaman ya, rasanya nggak nyaman sehingga mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus, dan bahkan kemungkinan dapat menjadikan prakteknya tidak lancar atau gagal, hanya gara-gara ada karat di sini. Makanya senjata itu perlu dilakukan perawatan ya, perlu dilakukan perawatan dengan cara apa? Dengan cara dibersihkan secara rutin, diberi minyak atau digosok dengan kompon seperti ini ya, digosok dengan kompon, dibersihkan secara rutin sehingga area-area yang tajam ini betul-betul tetap tajam ya, tetap tajam dan juga tidak ada karat di situ ya. Sehingga untuk praktek latihan, untuk praktek jalan itu tetap lancar ya. Nah, ini sudah dibersihkan semua, ini sudah dibersihkan semua, alhamdulillah ya. Ini baru sebagian koleksi ya. Ini baru sebagian koleksi yang biasa kita gunakan untuk praktek dan latihan. Ya memang sebagai praktisi Anda nggak boleh malas itu ya. Anda nggak boleh malas, harus rajin-rajin merawat ya. Harus rajin-rajin merawat senjata Anda. Makanya praktek jadukan dalam versi Kelon Pedi menolak tantangan jika orang lain yang melakukan. Kenapa? Ya seperti itu. Orang luar bisa saja senjatanya tidak bersih, kotor dan sebagainya, atau mungkin malah diberi racun, ya malah membahayakan. Karena belum tentu mereka itu niat baik, belum tentu niat untuk diskusi, tapi bisa jadi niat untuk mencelakakan kita, merugikan kita. Jadi buat apa? Kenapa? Karena ini hanyalah sebuah cara untuk menzahirkan energi aura proteksi, hanya untuk menzahirkan saja. Dan itu hanya 5% daripada power keilmuan kita. Dalam realita yang nyata, yang berlaku itu ya aura proteksinya itu, atau aura keselamatan dirinya itu, bukan kebalnya itu ya. Kebal hanya salah satu bentuk manifestasi energi yang ada atau yang dapat dizahirkan. Itu hanya salah satu bentuk manifestasi energi ilahi. Kebal itu hanya salah satu bentuk manifestasi energi ilahi yang dapat diwujudkan secara sengaja. Nah, dalam realita nyata, ketika terjadi bahaya, terjadi serangan musuh, manifestasi energi ilahi, manifestasi atau perwujudan energi ilahi yang hadir untuk menolong kita, itu bentuknya bermacam-macam. Tidak hanya kebal, bisa jadi satu orang itu mau bacok kita, dia entah kenapa kemudian dia jadi niatnya hilang, nggak jadi, ya. Atau ada kalanya dari jauh sudah mental, macam-macam. Jadi bentuk perwujudan energi ilahi yang akan membantu kita itu nanti bermacam-macam. Makanya kebal itu hanya sekedar untuk apa? Hanya untuk uji energi. Itu saja sih.
Makanya konsep yang dimiliki praktisi itu harus berbeda dengan konsep yang dimiliki orang awam. Kebal itu bukan berarti kemudian menjadi Superman di mana-mana dibacok nggak apa-apa, jadi Hulk, jadi Kapten Amerika, ya kan seperti itu. Nah, itu namanya konsep yang konyol. Itu orang yang nggak ngerti, orang awam, para hater itu ya, yang memaksakan pendapat mereka seperti itu hater. Mereka tidak mau diajak dialog, tapi maunya monolog saja, memaksakan pendapat mereka. Dikasih tahu bahwa kebal seperti ini, ilmu metafisika seperti ini, mereka nggak mau, ngotot dengan pendapatnya. Nah, itu yang namanya monolog. Ya, mereka tidak mau diajak dialog, ya, memaksakan ke pendapat, padahal mereka bukan ahlinya. Kita ini yang ngerti, yang ahlinya, yang praktisinya, menjelaskan ini loh, gini loh, nggak mau ya. Mereka itu maksa dengan pendapatnya, kan lucu ya, ya lucu. Para hater itu lucu ya. Jadi seperti itulah ya. Senjata juga dirawat dengan baik dan rapi sehingga saat praktek latihan itu semuanya lancar. Ingat, ini semua hanyalah dalam rangka untuk melatih kesadaran kita, melatih keyakinan kita, dan juga untuk memperdalam level atau tingkat kedalaman batin kita, kedalaman hati kita, kedalaman kita dalam mengeksplorasi dunia bawah sadar, dunia gaib, dunia jiwa kita. Semuanya adalah dalam rangka untuk mengenal diri, mengenal sejatinya diri. Karena tidak ada daya dan kekuatan, semuanya datangnya hanyalah dari Tuhan semata. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.